Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidi Aziz Faiz. Hari ini kita akan membicarakan hal yang sangat menarik, yaitu teori alienasi agama dari Karl Marx, ya. Agama sebagai bagian dari alienasi. Ini teori yang dulu mungkin bagi kalangan keagamaan dianggap sangat kontroversi, tetapi mari kita pahami secara lebih mendasar apa maksudnya dan seperti apa yang dimaksud mengenai agama sebagai alienasi. Sebelum kita menjelaskan mengenai konsepsinya agama sebagai alienasi, mari kita telusuri dulu siapa Marx itu. Karl Marx ini adalah seorang filsuf, seorang ekonom juga, seorang sejarawan juga, salah seorang pembuat teori-teori politik, bahkan sosiolog, jurnalis. Dia juga orang yang sangat sosialis revolusioner. Ya. Lahir di Jerman dari keluarga kelas menengah, lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Jerman, kemudian meninggal 14 Maret 1883 di London, ya, Britania Raya. Tempat tinggal Marx ini berpindah-pindah negara, dari Jerman, Belgia, ke Prancis, nanti ke Britania Raya. Tetapi di setiap negara di mana Marx tinggal, dia adalah seorang pembelajar yang luar biasa sekali. Misalnya di Jerman dia belajar tentang filsafat, dia terpengaruh misalnya oleh filsafatnya Hegel, ya, untuk awal-awal, kemudian nanti terpengaruh oleh filsafatnya Feuerbach, ya. Ketika di Jerman misalnya filsafat-filsafat yang dipelajari termasuk Hegel itu dijadikan sebagai basis perlawanan oleh Marx kala itu, ya. Dia kemudian melihat sistem represif yang terjadi di Prusia, lalu dia menggunakan filsafatnya Hegel untuk menjadi basis pola pikir perlawanan dia. Meski dia tidak puas dengan itu, pada akhirnya dia dipengaruhi misalnya oleh Feuerbach, ya. Dia menemukan filsafat yang disebut dengan filsafat keterasingan atau filsafat alienasi yang akan kita bicarakan nanti itu. Namun setelah belajar dari Feuerbach, dia bertanya di mana sumber keterasingan itu. Sumber keterasingan itu dia temukan misalnya ketika dia pindah ke Prancis. Ketika bertemu dengan kelompok-kelompok sosialis radikal di Prancis, dia kemudian menemukan jawaban bahwa sumber keterasingan itu misalnya adalah pekerjaan manusia atau hak milik pribadi. Ya, jadi pekerjaan manusia itu sebenarnya sangat bagus karena dengan manusia bekerja dia menemukan keautentikannya, namun pada kenyataannya kala itu manusia tidak menemukan keautentikan diri karena ada sistem kapitalisme yang menghilangkan proses keautentikan itu karena mereka dieksploitasi dan sebagainya. Lalu dia pindah ke Britania Raya, ya, pindah ke Inggris. Di sana dia memperdalam ilmu-ilmu ekonomi, lalu kemudian memperhatikan bagaimana penghapusan hak-hak milik pribadi secara lebih sistematis dalam prosesnya secara lebih jauh. Jadi kalau kita melihat Marx ini seorang pejuang, ya, yang luar biasa, teguh dengan prinsipnya dan selalu mencari jawaban-jawaban dari setiap kegelisahan dan pikirannya. Nah, sebelum kita membicarakan tentang agama sebagai alienasi, mari kita bicarakan dulu tentang konteks pikiran Marx. Bagaimana bangunan pemikiran dia sehingga kita tidak sembarangan kemudian mengambil kesimpulan tentang apa yang dimaksud alienasi oleh Marx itu sendiri. Pola pikir Marx itu sebenarnya lebih menekankan pada determinisme ekonomi. Itu yang paling penting. Bahwa sistem ekonomi itu mempengaruhi sistem-sistem lainnya. Itu yang harus diingat dulu. Artinya apa? Semua sistem ditentukan oleh faktor ekonomi. Jadi ekonomi dipandang sebagai struktur basis. Jadi ya, segala sesuatu dilihat dari struktur basisnya oleh Marx, yaitu struktur ekonomi. Ada nanti yang disebut dengan suprastruktur. Suprastruktur itu politik, budaya, hukum, bahkan agama. Jadi suprastruktur ini itu ditentukan oleh struktur basis, yaitu ekonomi. Jadi tekanannya karena dia pikirannya adalah materialisme historis. Itu yang harus dipahami. Penting. Jadi nanti Marx juga berpengaruh ketika melihat manusia itu keautentikannya juga ditentukan dari basis ekonomi. Karena filsafatnya memang filsafat materialisme yang dipengaruhi nanti oleh Feuerbach. Yang kedua, konteks yang kedua dari pikiran agama sebagai alienasi itu pada zamannya, pada zaman Marx hidup, kalangan gereja, terutama di abad pertengahan ke bawah, itu dijadikan sebagai alat legitimasi penindasan oleh penguasa.
Jadi agama dijadikan sebagai legitimasi, itu kenyataan sosialnya kala itu. Jadi yang dikritik Marx pada akhirnya nanti kalau agama sebagai alienasi dilihat dalam konteks Marx hidup, sebenarnya yang dilihat Marx itu bukan teologi. Yang dilihat Marx itu adalah struktur sosial yang menindas, lalu agama ada di dalamnya sebagai instrumen dan alat legitimasi untuk menindas pada saat itu. Jadi kalau lihat konteksnya dari pikiran Marx mengenai agama sebagai alienasi, nanti kita memahami mengapa Marx kemudian mengkritik agama dan mengatakan agama sebagai alienasi. Nanti Marx berpikir agama sebagai alienasi itu juga karena dipengaruhi oleh Feuerbach, seorang filosof materialis yang juga berpengaruh dalam pikiran-pikiran Marx belakangan. Nah, mari kita lihat dari mana awal mula agama disebut sebagai alienasi. Ya. Sebenarnya ini tidak murni dari Marx, ya. Perdebatan mengenai agama sebagai alienasi itu adalah perdebatan yang muncul atas kritik Feuerbach atas pikiran Hegel. Mari kita lihat dulu perdebatannya. Hegel misalnya ya mengatakan kira-kira begini dalam konsepsi filsafatnya, yaitu bahwa Tuhan mengungkapkan dirinya dalam kesadaran manusia. Manusia bagi Hegel itu memiliki otonomi, memiliki kebebasan pada dirinya sendiri, namun hal itu karena realitas di belakangnya, yaitu roh semesta. Jadi aktualisasi yang muncul di dalam diri kita itu karena roh semesta, bahwa Tuhan hadir dalam kesadaran kita. Jadi di belakang kita itu ada yang disebut oleh dia sebagai roh spirit. Konsepsi ini teman-teman sekalian itu dibantah oleh Feuerbach. Bagi Feuerbach ketika dia mengkritik Hegel itu tidak ada sesuatu yang lain di luar manusia. Ini harus dipahami dulu, Feuerbach itu aliran filsafatnya aliran materialisme. Ya. Jadi maka kemudian ketika memahami aliran materialisme wajar jika kemudian menolak sesuatu di luar manusia. Dia ingin mengatakan kepada Hegel, tidak ada sebenarnya Tuhan yang dalam tanda petik yang dimaksud Hegel itu tadi. Maka bagi Feuerbach itu tidak ada sesuatu yang lain di luar manusia, sebab manusia dapat memahami dirinya sendiri ketika ia sendiri mampu mengobjektifikasi dirinya. Nah, bagi Feuerbach, agama adalah ciptaan manusia. Kenapa manusia menciptakan agama? Itu karena manusia memiliki hakikat yang disebut dengan egoisme. Jadi agama lahir dari hakikat egoisme manusia. Kenapa yang mengatakan demikian? Kira-kira begini, manusia itu punya keinginan ya, punya keinginan bahagia, manusia itu punya keinginan sejahtera, manusia itu punya keinginan untuk damai, gitu ya. Karena manusia tidak mampu mewujudkan keinginan-keinginan yang tak terbatas itu kebahagiaan, kesejahteraan. Lalu dia menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian itu dalam satu sosok di luar dirinya bernama Tuhan. Artinya, yang ingin dikatakan Feuerbach dalam konteks ini, beragama bukan karena iman, hanya karena ia memiliki keinginan, dalam tanda petik itu egoisme. Agama dan alienasi bagi Feuerbach itu kira-kira begini, dasar pengetahuan adalah pengalaman konkret indrawi, itulah materialisme ya. Bagi dia, konsepsi dasar itu adalah bahwa dasar pengetahuan manusia itu adalah pengalaman konkret indrawi. Di sini adalah materialisme dalam pikiran Feuerbach. Nah, pertanyaan yang perlu diajukan misalnya kepada Feuerbach, berasal dari mana ide tentang ketuhanan itu? Kalau misalnya pengalaman manusia itu konkret dan indrawi. Feuerbach menjawab bahwa itu berasal dari keinginan ideal manusia yang tak terbatas tadi. Karena tidak mampu mencapainya, maka manusia memproyeksikan pada entitas yang memiliki kekuatan untuk merealisasikannya, yaitu Tuhan. Jadi agama sebenarnya hasil proyeksi manusia atas ketidakmampuan dirinya mewujudkan keinginan-keinginan egoismenya, yaitu kesejahteraan, kedamaian, dan sebagainya. Proyeksi ini dianggap sebagai kenyataan otonom di luar dirinya. Ini nanti yang kemudian melahirkan alienasi. Ketika proyeksi dirinya tentang kebahagiaan yang dijadikan agama tadi karena tidak mampu mewujudkannya, maka kemudian proyeksi itu dijadikan sebagai sesuatu yang otonom di luar dirinya. Lama-kelamaan proyeksi yang sebenarnya berasal dari dirinya sendiri dijadikan sebagai sesuatu yang otonom di luar dirinya, yaitu Tuhan dan agama. Dan bahkan kekuatan yang otonom itu menghadapi manusia itu sendiri, menghadapi dirinya sendiri, bahkan menjadikan objek. Manusia itu kemudian menjadi objek dari agama atau sesuatu di luar dirinya itu tadi. Proyeksi itu kemudian dianggap tokoh di luar dan di atas manusia yang agung, dipuja-puji dan disembah.
inilah situasi di mana manusia menjadi terasing, menjadi teralienasi. Manusia mengalinasikan diri dalam agama. Kalau manusia menyadari hakikat dirinya, maka sebenarnya ia tidak asing. Jadi ketika beragama itu dianggap manusia tidak menyadari hakikat dirinya. Sebab agama adalah proyeksi manusia atas ketidakmampuan dia mewujudkan keinginannya. Konsep purba yang seperti ini ditanggapi oleh Marx. Karl Marx dalam konteks ini cenderung setuju dengan pemikiran dari Feuerbach. Tetapi dia masih bertanya terhadap Feuerbach, mengapa manusia menganalisakan diri dalam agama? Ini pertanyaan mendasar dalam filsafat ya, karena sebenarnya filsafat itu adalah ilmu tentang pertanyaan-pertanyaan yang radik untuk mencari sesuatu di balik sesuatu dan sebagainya. Karena itu kemudian Marx melampaui mencari jawaban. Ya, disinilah kemudian jawaban Marx menemukan karena manusia pada kehidupan nyata dan dalam kehidupan nyata itu ada struktur kekuasaan yang tidak mengizinkan manusia untuk mewujudkan kekayaan yang hakiki. Ada struktur yang memaksa dia untuk tidak bisa membangun eksistensinya. Ada kehidupan nyata yang memeras dia dan struktur kehidupan yang tidak adil pada dia. Karena itulah kemudian manusia melarikan diri dari dunia nyatanya ke dunia khayalan. Sebab kenapa? Karena dunia yang nyata menindasnya. Agama kemudian menjadi sasaran keluhan makhluk yang kemudian terdesak dalam kenyataan sosialnya. Agama kemudian menjadi ilusi manusia tentang keadaannya. Ini jawaban Marx. Dalam situasi manusia mengalami ketertindasan itu tadi, kaum beragama kemudian menciptakan sebuah kesadaran palsu atau fantasi-fantasi ilusi atau yang disebut oleh dia dengan illusory fantasies dalam masyarakat. Jadi di sini agama menjadi tempat pelarian fantasi dari penderitaan-penderitaannya. Sebab ketika manusia menderita misalnya, lalu dia pasrah dan sebagainya itu, dia kemudian menemukan ilusi-ilusi kenyamanannya. Padahal pada kenyataan sosialnya dia menderita. Menurut Marx, komunitas-komunitas beragama kala itu, bagi Marx itu ya, adalah kumpulan orang-orang yang menerima kondisi dunia secara tidak kritis. Dia menerima kondisi dunia dengan kesadaran palsu. Sebab ilusi dan fantasi itu tidak membuat orang bertanya, tidak membuat orang memperjuangkan. Mereka nikmat saja dalam situasi keadaan di mana dia ditindas. Gitu ya. Jadi di sini kemudian nanti melahirkan apa yang disebut dengan agama sebagai candu. Nanti akan saya ulas ini. Agama sebagai candu dari konsep Marx. Marx kemudian yakin bahwa orang jatuh dalam kemiskinan dan penderitaan oleh karena penindasan kelas atas, yaitu para pemilik modal, terhadap kelas bawah, yaitu para buruh dan budak. Jadi dalam konteks ini, agama pada titik ini dijadikan sebagai tempat perlindungan yang aman, sekaligus menguntungkan bagi penguasa ekonomi, juga segelintir pejabat agama ya pada waktu itu untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Sekarang pertanyaan yang perlu kita ajukan, mengapa agama bisa menjadi candu? Ya, dalam pikiran Marx, mengapa kemudian agama disebut sebagai candu? Karena ajaran agama itu sendiri masyarakat tertindas menerima saja nasib buruk dan tidak bergerak berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaannya. Jadi kala itu situasinya adalah ketika agama menjadi bagian dari penguasa atau bekerja sama dengan kelompok kapitalis, lalu dia kemudian memberikan menghipnotis dengan ajaran-ajaran tertentu agar para buruh menerima keadaannya dengan nyaman misalnya. Lalu itu ajaran-ajaran agama yang demikian kemudian tidak membawa kesadaran kritis. Orang kemudian di tengah penderitaannya menerima keadaannya yang tertindas itu sendiri. Yang kedua adalah agama bagi Marx adalah agama ciptaan kaum kapitalis. Ciptaan kaum kapitalis untuk menindas orang-orang kecil dengan doktrin-doktrin kesalehan. Tentu yang dilihat agama sebagai Marx itu sebagai kondisi ya pada waktu itu ya. Dilihat sebagai kondisi bahwa sebenarnya bagi Marx itu agama itu adalah ciptaan kaum penguasa, ciptaan-ciptaan kaum kapitalis itu ya, untuk kemudian menindas orang-orang kecil dengan doktrin-doktrin kesalehan. Misalnya orang dia tertindas itu ya, menderita, lalu kelompok-kelompok keagamaan mengatakan sudah bersabar, terima apa adanya gitu ya.
tidak perlu bersedih hati misalnya. Nah, itu kemudian membuat orang yang tertindas itu tidak tergerak untuk melakukan perubahan. Dia nyaman dengan konstruksi agama yang demikian gitu ya. Jadi orang kemudian terlena dengan doktrin-doktrin kesalehan atau keagamaan di masa itu. Padahal kondisinya tertindas. Kondisi ekonominya dieksploitasi, kondisi dirinya dieksploitasi. Sehingga karena agama waktu itu akhirnya tidak bergerak, gitu kira-kira. Yang ketiga, mengapa agama menjadi candu? Jawabannya pada pikiran Marx kala itu karena agama dengan institusi agama atau lembaga agama ya merupakan ciptaan masyarakat atau ciptaan penguasa untuk memperkuat status quo. Jadi lembaga-lembaga agama di situ disetting betul, direncanakan sebagai kekuatan status quo dan melanggengkan kekuasaannya terhadap masyarakat kecil yang dipimpinnya. Selanjutnya, mengapa kemudian agama dianggap sebagai candu oleh Marx? Itu karena agama dianggap sebagai sesuatu keadaan objektif dalam masyarakat kala itu. Jadi agama tidak dalam konteks ini sebagai teologi ya, tapi agama dilihat sebagai kenyataan objektif di masyarakat kala itu. Adanya agama kala itu mencerminkan struktur sosial tidak sehat dalam masyarakat, yaitu struktur tidak sehat adalah tata susunan masyarakat yang kapitalistis. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira yang dimaksud Marx itu agama yang mengasingkan manusia, yang membuat manusia terasing itu agama seperti apa? Yang pertama adalah keberagaman yang fatalis, keberagaman yang eskapis, keberagaman yang ilutif. Sebab agama pada kala itu adalah agama yang fatalis, agama yang eskapis, dan agama yang ilutif. Marx kemudian mengkritik itu untuk menyingkirkan ilusi-ilusi itu sehingga manusia itu sadar tentang kediriannya sendiri, gitu kira-kira. Sebab agama yang ilutif dan eskapis ini kemudian yang membuat manusia terus tidak berusaha untuk mencari jawaban atas situasi yang menindasnya. Yang kedua, agama yang mengalienasi manusia itu bagi Marx adalah agama yang membuat manusia hidup dalam suatu dunia khayalan, suatu dunia yang fantasi. Baginya agama adalah semacam eskapisme atau usaha untuk keluar dari dunia yang nyata. Dunia yang nyata itu apa? Yaitu ketertindasan, agar dapat masuk ke dunia lain yang tidak lagi ditandai dengan penderitaan dan kesusahan. Jadi kalau orang sudah masuk ke dalam agama yang ilutif atau agama yang eskapis, di situ orang tidak merasa tertindas kemudian, padahal realitas dan kenyataannya dia tertindas. Kira-kira begitu yang dimaksud. Sekarang pertanyaan yang perlu kita ajukan, dalam pikiran Marx itu apakah agama menjadi dasar dari keterasingan? Apakah dia menjadi struktur basis atau dia hanya sebagai suprastruktur? Jadi Marx kemudian melihat bahwa agama bukan menjadi dasar penyebab keterasingan manusia. Penyebab keterasingan yang utama itu adalah dan terletak pada keadaan masyarakat itu sendiri, yaitu realitas ketertindasan karena ekonomi. Jadi yang menyebabkan orang terasing itu sebenarnya adalah realitas keekonomiannya, kenyataan bahwa dia tertindas secara ekonomi. Karena Marx ini kan materialisme historis ya, yang memusatkan pikirannya pada ekonomi sebagai struktur dasar. Karena itu kemudian dasar ketertindasan itu adalah keadaan situasi di mana manusia tertindas secara ekonomi, itu struktur dasar keterasingan itu sendiri. Lalu di mana posisi agama? Posisi agama hanyalah gejala sekunder dari keterasingan manusia. Agama menjadi semacam pelarian karena realitas memaksa manusia untuk melarikan diri dari ketidakpastian hidup dan penderitaan. Manusia lalu hanya dapat merealisasikan diri secara semu, yakni dalam khayalan agama, karena struktur masyarakat real yang nyata tidak memberi ruang bagi manusia untuk merealisasikan dirinya. Jadi kenyataan sosialnya tidak memberikan bagaimana manusia merealisasikan dirinya sendiri, sehingga akhirnya dia lari ke proses agama di mana ketenangan dan kenyamanan itu ditemukan, dan itu yang membuat dia tidak kritis, kira-kira begitu. Jadi dalam konteks ini penyebab dasar orang terasing dan teralienasi itu adalah struktur ekonomi, sedangkan agama adalah gejala sekundernya. Itu kalau kita lihat dari bagaimana Marx meletakkannya. Nah, jadi kalau kita lihat secara umum, ada 4 kritik Marx pada agama. Pertama, agama mengalienasi manusia dari kehidupan nyata di dunia ke kehidupan akhirat di surga.
Ya, jadi kalau kita di situasinya menderita, lalu oleh agama diberikan imajinasi tentang kehidupan yang bagus di surga misalnya. Misalnya dalam keseharian kita begini, ada orang tertindas secara ekonomi, tidak memiliki keekonomian, struktur ekonomi yang memadai. Lalu ada agamawan misalnya hadir sabar, menerima qanaah apa adanya, nanti akan dihisap di surga secara lebih cepat dan masuk surga lebih indah. Di sana di surga akan ada air-air. Itu memberikan fantasi-fantasi sehingga nasib di mana dia tertindas itu tidak diperjuangkan. Yang kedua, kritik Marx itu adalah agama merupakan ideologi kelas penguasa untuk melegitimasi kekuasaan politik dan ekonomi. Jadi kala itu agama menjadi ideologi kelas penguasa yang dijadikan sebagai alat untuk kemudian melegitimasi dan mempertahankan status quo-nya. Itu situasinya kala itu. Itulah kritik Marx itu ya. Yang ketiga adalah agama menjadi candu masyarakat. Jadi di sini manusia terlena, merasa nyaman, menemukan kenyamanan di dalam agama, sehingga struktur dasar dirinya yaitu kebutuhan akan ekonomi ketertindasannya, sehingga dia tumbuh dalam ruang-ruang ilusi yang dihadirkan oleh agama. Disitulah agama kemudian menjadi candu yang tidak mampu menggerakkan, karena orang merasa nikmat di dalamnya. Situasinya kala itu demikian. Yang keempat adalah agama memberi legitimasi atas penderitaan, kesengsaraan, dan kemiskinan manusia. Jadi orang-orang miskin, masyarakat buruh diminta untuk tenang, diminta untuk tidak melawan, karena kalau melawan karena penguasa ini misalnya adalah perwakilan Tuhan gitu ya. Jadi kalau melawan pada penguasa, Anda murtad, Anda bid'ah misalnya, gitu-gitu. Itu terjadi. Jadi ini kan kritik yang sifatnya dihadirkan oleh Marx pada agama. Sebenarnya ya pokok pikiran Marx bukan pada agama, tapi pada struktur ekonominya itu sendiri. Karena itu kalau penindasan di dalam struktur ekonomi itu tidak ada, maka agama akan tidak ada juga. Kira-kira begitu pikiran Marx. Nah, sebagai catatan, memang dalam konteks tertentu pikiran Marx ini dianggap sebagai kontroversi di kalangan kelompok beragama. Tapi dalam kenyataannya justru pikiran Marx ini mampu menginspirasi para pemikir-pemikir agama. Jadi para pemikir agama pada akhirnya tidak mau agama dijadikan sebagai alat oleh penguasa, gitu ya. Maka kemudian misalnya Gustavo Gutierrez ya di Amerika Latin itu seorang pastor yang mencetuskan misalnya teologi pembebasan. Apa maksudnya? Agama dijadikan sebagai alat untuk membebaskan rakyat dari para kapitalis dan ketidakadilan pemerintah atau kediktatoran pemerintah. Jadi justru pikiran Marx tadi itu menginspirasi Gustavo Gutierrez misalnya, di mana dia mengonstruksi teologi pembebasan, agama dijadikan basis perlawanan, agama dijadikan basis untuk membebaskan manusia dari ketertindasan. Kalau kenyataannya pada masa Marx agama dijadikan legitimasi untuk menindas, tapi oleh Gustavo Gutierrez dibalik, di mana teologi yang disebut dengan oleh dia sebagai teologi pembebasan dijadikan sebagai alat untuk kemudian melakukan perlawanan, dijadikan alat untuk merubah keadaan, dijadikan alat untuk meningkatkan kapasitas manusia. Jadi di sini teologi tidak lagi sebagai alat penindas, tapi sebagai alat pembebas. Teologi pembebasan ini juga misalnya dipraktikkan oleh Syariati, ahli Syariati di Iran. Ya, meski ia mengkritik Marx, tapi sebenarnya ada dalam satu alur pembebasan. Ya. Kaum agamawan misalnya di Madura, di tempat saya misalnya, dulu para kiai itu adalah para kiai yang paling berteriak marah ketika misalnya harga tembakau di Madura itu sangat murah. Dia menjadi agen di mana dia memperjuangkan nasib masyarakat. Di situ agama kemudian tidak menjadi legitimasi dari penindasan. Padahal kiai-kiai pada masa itu juga pedagang tembakau. Tapi dia paling tidak terima jika masyarakat itu kemudian harga tembakaunya murah. Nah, ini di mana semangat agama menjadi bagian dari pembebasan misalnya. Ini inspirasi yang tumbuh dari pikiran Marx, di mana memang pada masa Marx itu agama menjadi bagian ilutif, di mana orang lari dari kenyataan penindasan. Tapi dalam konteks-konteks yang lain justru agama menjadi penggerak yang membebaskan, menjadi agama yang memberdayakan. Gitu ya. Jadi karena itu kemudian melihat Marx, kritik Marx, di mana agama sebagai alienasi, sebagai bagian dari keterasingan harus dilihat dalam konteksnya di masa itu, dan melihat bagaimana pengaruh pikiran Feuerbach di dalam pikiran Marx, dan juga bagaimana kemudian kenyataan sosialnya dan struktur sosial agama di kala Marx hidup. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada
penjelasan yang menurut Anda masih kurang atau ada yang keliru, Anda bisa komen dan membalas di komen YouTube di bawah ini, dan insya Allah nanti akan saya membalasnya di sana. Terima kasih teman-teman sekalian, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.